Untuk membuat kunci determinasi perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. 2. Ciri yang dimaksudkan mudah diamati. 3. Deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. 4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. 5. Setiap kuplet diberi nomor. 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. 7. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Cara menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi dibuat secara bertahap sampai bangsa saja, suku, marga, atau jenis, dan seterusnya. Ciri-ciri tumbuhan atau hewan disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi selangkah si pemakai kunci dipaksa memilih satu di antara dua atau beberapa sifat yang bertentangan. Demikian seterusnya hingga akhirnya diperoleh suatu jawaban berupa identitas tumbuhan atau hewan yang diinginkan. Cara menggunakan kunci determinasi meliputi beberapa tahapan berikut ini. 1. Bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan yaitu nomor 1A. 2. Cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. 3. Jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Begitu seterusnya hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Hal yang harus dilakukan ketika membuat kunci determinasi adalah membuat yang namanya dikotomi. Apa itu dikotomi? Dikotomi adalah mudahnya adalah lawan kata. Jadi dalam membuat kunci determinasi ini nanti misalnya akar serabut maka lawan katanya adalah akar tunggang dan sebagainya. Yang kedua adalah yang terpenting adalah mencatat ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, ini adalah dua hal yang sangat penting dalam proses penentuan kunci determinasi. Sebagai contoh misalnya, kita akan membandingkan ada 3 spesies yang ditemukan. Yang pertama adalah mangga, misalnya. Yang kedua adalah jagung. Yang ketiga adalah padi. Ternyata kita buat 3 aja terlebih dahulu untuk memudahkan dalam proses identifikasinya. Maka dalam pembuatan kunci determinasi kita buat dulu poin 1A. Yang pertama misalnya adalah akar tunggang misalnya. Kemudian ditemukan lagi maka lawan kata dari akar tunggang adalah akar serabut. Kemudian dari daunnya misalnya terlihat bahwa salah satunya memiliki tulang daun sejajar. Maka lawan kata dari tulang daun sejajar adalah mengirit. Kemudian yang ketiga misalnya 3A, ditemukan di sini terdapat percabangan. Terdapat
percabangan. Maka lawan kata dari terdapat percabangan adalah tidak terdapat percabangan. Kemudian dari sini juga ditemukan nanti pada poin, misalnya pada poin nanti yang ke-4, 4A misalnya. Dari situ terlihat bahwa buah besar misalnya, buah berukuran besar. Maka 4B, buah berukuran kecil. 5A misalnya, dari situ terlihat bahwa tanaman bergerombol. Kemudian B, maka tanaman tidak bergerombol. Nah, kita buat contoh 5 saja terlebih dahulu. Maka nanti dari contoh-contoh ini nanti baru kita bisa membuat misalnya pada mangga. Maka terlihat poinnya adalah 1A, kemudian 2B, diikuti oleh 3A, diikuti oleh 4A, dan diikuti dengan 5B. Untuk jagung, poinnya adalah 1B, 2A, tulang daun sejajar, kemudian 3B, diikuti oleh 4B, daun bunga kecil, dan diikuti oleh 5B. Untuk padi, maka adalah 1B, 2A, 3B, diikuti oleh 4B, dan 5A. Nah, mudah bukan dalam membuat kunci determinasi di sini? Yang terpenting adalah yang pertama adalah dikotomi ini, kemudian ciri-cirinya bagaimana, membuat lawan kata jika tunggang maka serabut, kemudian nanti setelah dibuat kunci determinasinya, kemudian bisa disimpulkan untuk membuat spesiesnya termasuk ke dalam yang mana. Demikian untuk kunci determinasi pada pembelajaran kali ini pada biologiedukasi.com. Semoga membantu sobat biologiedukasi.com dalam memahami bagaimana membuat kunci determinasi yang baik dan benar. Nanti bisa dikembangkan sendiri sampai misalnya 10 poin. Atau pada tingkat perkuliahan biologi pada morfologi tumbuhan atau klasifikasi makhluk hidup. Dalam pembuatan kunci determinasi juga bisa ditambahkan misalnya daun runcing, namanya apa, kemudian tepi daun, bagaimana bentuknya, kan di situ ada nama-nama ilmiah yang harus dicantumkan dalam morfologi tumbuhan. Semoga membantu sobat biologiedukasi.com.